Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa dan harapan saya, semoga semua saudara-saudara kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang saya cintai, perbuatan yang buruk tentu akan diganjar dengan keburukan pula. Demikian pula yang terjadi ketika anak berbuat durhaka kepada orang tua, bisa jadi kunci masuk neraka. Na'udzubillah. Agama Islam membawa ajaran yang penuh cinta dan kasih sayang, termasuk kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, yang menjadi kewajiban umat muslim. Ketika seorang anak melakukan durhaka kepada orang tua, maka murka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Inilah ada 11 perbuatan durhaka anak kepada orang tua. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fath bab Uqulul Walidain menjelaskan apa saja yang dapat menyakiti kedua orang tua yang dilakukan anaknya. Perkara ini meliputi perbuatan, perkataan, kecuali perbuatan syirik atau melakukan maksiat yang tidak ditentukan sebagai dosa kepada orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada saja konflik yang menyebabkan renggangnya hubungan orang tua dan anak. Namun sebaiknya masing-masing saling introspeksi diri agar tidak merugikan di dunia maupun di akhirat. Inilah 11 perbuatan durhaka. Yang pertama, menyakiti fisik. Di dalam Al-Quran tersebut, kita tidak boleh menyakiti fisik orang tua, apalagi memukul dan lain sebagainya. Sangatlah dosa besar bagi kita dan dijamin neraka bagi kita karena menyakiti fisik. Yang nomor 2, menyakiti perasaannya. Sesekali kalau kita hendak ngobrol dengan orang tua, berpikirlah seperti dahulu, apakah perkataan saya dapat menyakiti perasaan orang tua? Karena ridho Allah adalah ridho orang tua, murkanya Allah murka orang tua. Yang nomor 3, berkata atau mengeraskan suara. Biasanya kalau kita disuruh oleh orang tua secara langsung atau tidak,
refleks kita akan mengatakan karena kita sedang asik main game dengan tiba-tiba disuruh orang tua, dan itu tidak boleh dalam agama. Yang nomor 4, membicarakan keburukan orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, sebaik apapun orang tua kita, tentunya orang tua tidak akan menjelekkan anaknya, tidak ingin anaknya menjadi seorang yang tidak baik. Semua orang tua ingin menjadikan anaknya anak yang soleh-solehah. Yang nomor 5, mencaci atau menjadi sebab dicaci orang. Yang nomor 6, membelalakkan mata. Jangan sampai ketika orang tua kita ngobrol dengan kita membelokkan mata kita. Itu sangatlah kurang adab. Ketika orang tua kita berbicara, fokuskan mata kita mendengarkan pembicaraannya. Yang nomor 7, bakhil. Sepelit apapun orang tua, ketika sama anaknya pasti akan dermawan, karena tidak ingin anaknya kelaparan dan lain sebagainya. Sebisa mungkin mereka mengusahakan, meskipun akibatnya mereka yang kesusahan. Yang nomor 8, sangat membebani. Anak memanglah tanggung jawab orang tua, tetapi sangatlah tidak menguntungkan jika kita menjadi beban orang tua, karena beban orang tua sudah berat untuk memikirkan kita. Yang nomor 9, tidak peduli dan menjauhi orang tua. Sejelek apapun orang tua pasti akan peduli dengan anaknya. Begitu pula kita harus juga peduli dengan orang tua, harus dekat dengan orang tua. Yang nomor 10, tidak mengakui orang tua. Tidak ada yang namanya mantan anak. Kita bisa disebut tidak ada namanya mantan orang tua. Yang namanya anak dan orang tua selamanya akan menjadi anak dan orang tua, meskipun hubungannya tidak berjalan dengan mulus. Yang nomor 11, berlaku zalim kepada orang tua. Diriwayatkan sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, siapa membuat kesedihan hati ibu dan ayahnya, maka dia telah durhaka kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Bisa kita ambil kesimpulan, janganlah kita menyakiti hati orang tua. Berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi menggunakan fisik dan lain sebagainya. Ingatlah, ridho Allah ridho orang tua, murka Allah murka orang tua. Sealim apapun kita, jika orang tua kita tidak ridho, maka nerakalah jaminan untuk kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.